Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah kajian Jumat pagi yang kami muliakan, pada pagi hari ini adalah Jumat yang pertama, maka kita akan mengkaji hadis. Dan dalam kesempatan ini kami akan meneruskan kajian kitab Mukhtarul Ahadits dalam bab akhir, yaitu Ad-Darsus Tsamina Asyara fi Fadli Sunanir Ratibati wal Witri wad Duha. Pembahasan yang ke-18 tentang keutamaan sholat-sholat sunnah rawatib, sholat witir, dan juga sholat duha. Rawa as-Syaikkhani, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, Sholaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rakaataini qabla dhuhri. Saya sholat di belakang Rasulullah 2 rakaat sebelum duhur. Ini sholat-sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Rakaataini qabla dhuhri, 2 rakaat sebelum duhur. Wa rakaataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi, dan sholat wa rakaataini ba'dal jumu'ati, 2 rakaat setelah Jum'ah. Jadi kalau hari Jum'ah ada sholat sunnah ba'dal Jum'ah, ya. Gantinya sholat sunnah ba'dal duhur. Wa rakaataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. Wa rakaataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah isya. Jadi sholat sunnah rawatib itu pertama 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, Jumat ya sekalian, terus 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, nanti 2 rakaat setelah subuh. Sebelum subuh. Ya. Jadi berapa? 2 kali 5 ini loh. 10. Atau nanti juga bisa ya, dalam hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah itu 12 rakaat. Ya, bukan 10, 12 rakaat. Nanti tambahnya di duhur. Ya. Setelah duhur 4 rakaat. Jadi 2 rakaat, 2 rakaat. Gitu. Wa rawa as-Syaikkhani anis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, lam yakun an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in, terhadap sesuatu, minan nawafili, dari salat-salat sunnah, asyadda ta'ahudan, begitu kencengnya, asyadda ta'ahudan, begitu kencengnya, minhu, terhadap sesuatu tersebut, ala rakaatayil fajri, daripada 2 rakaat sholat fajar atau sholat sunnah sebelum subuh. Jadi Rasulullah itu bisa dikatakan tidak pernah memegang atau melakukan sebuah sholat sunnah yang begitu aktif, yang begitu semangat dibandingkan dengan sholat sunnah sebelum subuh atau sholat fajar namanya. Ya, sholat fajar itu ketika sudah kumandang sholat adzan subuh, berarti kan sudah fajar. Baru kita
sholat sunnah 2 rakaat. Namanya sholat sunnah fajar. Sehingga kadang ada yang tanya, sholat sunnah fajar sama sholat sunnah sebelum subuh itu qobla subuh sama nggak? Sama. Ya, itu sama. Nggak ada bedanya. Ya, sholat sunnah fajar itu sholat sunnah sebelum subuh. Tandanya apa? Tandanya ketika sudah kumandang adzan subuh. Berarti kalau sudah adzan subuh, artinya berarti sudah fajar. Kalau belum adzan subuh, berarti belum fajar. Makanya jangan sholat sunnah fajar. Belum waktunya. Berarti masih ada kesempatan untuk melaksanakan sholat tahajud. Kalau belum adzan subuh. Masih juga bisa sholat witir. Nah, begitu. Warwa Muslim anis Sayyidah Aisyah aidon anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaannya sholat sunnah fajar itu sholat sunnah fajar keutamanya apa? Qala Rasulullah bersabda, rakaatal fajri 2 rakaat fajar khairun lebih baik minad dunya daripada dunia wa ma fiha dan apa saja yang ada di dalamnya. Jadi 2 rakaat sholat subuh itu, 2 rakaat sholat fajar itu, sholat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Jadi kalau ditampakkan pahalanya itu, Masya Allah. Ya. Jadi dunia yang kita semua kepingin menggapainya, harta yang kita berusaha untuk mengumpulkannya, rumah mewah yang kita bangun, barangkali ada gedung-gedung bertingkat yang ingin kita miliki, itu kalah semua dengan sholat sunnah fajar. Nah, gitu. Cuman kan kadang pahala itu tidak kelihatan, sehingga kita sholat fajar males begitu ya. Lah bagaimana caranya sholat fajar itu? Kalau bisa, kalau barangkali jamaah yang dekat sama masjid atau dekat sama musola, kan sholatnya ke musola itu, ke masjid. Caranya kalau sudah kumandang adzan, segera sholat sunnah fajar. Dia di rumah, sholat sunnah fajarnya di rumah. Nanti datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Nah, itu begitu caranya. Bahkan sangken pentingnya sholat sunnah fajar itu, sebenarnya di antara waktu yang diharamkan sholat, dilarang untuk sholat sunnah itu kan, pertama, batas subuh. Nggak boleh sholat sunnah kan? Nah, kedua, batal asar. Ketiga, ketika matahari terbit. Ya. Nah, terus, keempat, ketika matahari tenggelam. Iya, jadi sebelum sempurna itu, berarti kan belum maghrib itu, sebelum maghrib itu. Nah, terus kita sholat sunnah itu nggak boleh. Kecuali sholat sunnah yang ada sebabnya. Ya, sholat sunnah yang ada sebabnya. Contohnya tahiyatul masjid kan ada sebabnya masuk masjid ya. Terus yang kelima, ketika matahari pas di atas kepala. Ya. Nah, itu waktu-waktu yang dilarang sholat sunnah. Ya. Jadi saya ulangi, setelah subuh, setelah asar, terus ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam, terus ketika matahari berada di tengah-tengah di atas itu. Nah, itu dilarang sholat sunnah. Lah, kecuali kalau di Masjidil Haram ya, itu pengecualian. Jadi kalau di Masjidil Haram, kapan saja kita sholat sunnah boleh. Terus yang kedua, sangken pentingnya sholat sunnah fajar, kalau memang kita terlambat tidak bisa melaksanakan fajar, boleh dilakukan setelah subuh. Ya. Sangken pentingnya sholat sunnah fajar itu. Jadi boleh. Setelah subuh, kan aslinya nggak boleh sholat. Tapi sangken pentingnya sholat fajar, boleh dilakukan setelah subuh. Contohnya kita mau bangun subuh, tiba-tiba sudah iqamah. Sudah iqamah, ngejar jamaah dulu kan. Setelah jamaah nanti sholat sunnah fajarnya setelah subuh. Nah, itu. Kenapa? Iya, baru subuh. Karena terlambat kan. Nah, sangkan pentingnya sholat sunnah fajar. Sangat pentingnya. Tapi, iya, niatnya sholat sunnah fajar. Jadi udah kelewatan, bangun, sudah nggak cukup untuk sholat sunnah fajar, tiba-tiba sudah iqamah. Jadi segera sholat jamaah,
kemudian nanti sholat fajarnya setelah subuh. Tapi kalau Imam Asy-Syafi'i atau di kalangan Syafi'iyah itu mensyaratkan boleh sholat sunnah fajar setelah subuh dengan catatan orang tersebut sudah biasa sholat fajar. Kalau sudah biasa sholat fajar terus tiba-tiba pas hari itu dilalah bangunnya agak telat ya, nah, nanti boleh diganti sholat sunnah setelah subuh, sholat sunnah fajarnya. Tapi itu menurut Imam Syafi'i ya, atau kalangan Syafi'iyah itu mensyaratkan bagi siapa saja yang biasa sholat fajar, gitu ya. Tapi kalau nggak biasa, kok ujuk-ujuk sholat sunnah fajar batas subuh, gitu ya, angotnya kumat, nah, gitu ya. Dipandungi kancane, gitu ya. Nah itu begitu. Ya. Tapi ini karena sangat pentingnya, ya sholat sunnah fajar itu jangan ditinggal kalau bisa diutamakan itu. Karena pahalanya itu apa? Wah, lebih baik daripada dunia dan isinya. Padahal kita itu kan dari pagi sampai sore, sampai siang, sampai malam, bahkan tidur aja yang dimimpikan kan dunia. Ya? Dunia itu ya isinya macam-macam, dengan segala perhiasannya, dengan segala kemewahannya, dengan segala itunya kan gitu ya. Zuyinal. Oh beda ya. Nah, oke, kita lanjutkan ya. Ad-darsu tasi'a asyara, pelajaran yang ke-19. Fi sunnatil wudu'i, di dalam menjelaskan tentang sholat sunnah wudu. Wa tahiyatil masjidi, dan sholat sunnah tahiyatul masjid. Wa sholati duha, dan sholat sunnah duha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Bilal, Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat Bilal. Tahu sahabat Bilal, Bu? Sahabat Bilal itu sahabat yang diberikan kepercayaan oleh Rasulullah untuk adzan. Ya. Kenapa? Karena beliau itu suaranya keras, kencang. Jadi naik ke atas masjid itu ya. Kemudian nanti manggil-manggil orang untuk sholat, gitu ya. Ketika sahabat Bilal itu biasa diperintah sama Rasulullah untuk adzan. Ya. Nah, ketika sudah Rasulullah wafat, Bilal itu akhirnya tidak tinggal lagi di Madinah. Beliau karena saat itu perluasan Islam ya, sampai ke Kufah, sampai ke Basra, sampai ke Syam, gitu ya. Jadi sahabat Bilal sudah tidak lagi di Madinah. Nah, ketika beberapa tahun kemudian, Bilal datang lagi ke Madinah. Orang-orang pada bilang, Bilal, kita semua kangen sama adanya kamu. Tolong adzan Bilal. Gitu. Akhirnya Bilal adzan lagi. Ketika Bilal adzan, ketika sampai mengucapkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, semua orang pada menangis. Karena teringat pada masa Rasulullah. Bahkan Bilal sendiri tidak mampu untuk meneruskan. Ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Beliau teringat, ya Allah, saya dulu diperintah sama Rasulullah untuk adzan begini. Dan suara itu sudah tidak lagi terdengar, dan pada hari itu baru terdengar. Banyak orang yang mendengarkan suara Bilal pada saat itu bahkan sampai pingsan. Kenapa kok pingsan? Karena rindu pada masa-masa Rasulullah. Ya, itu. Sahabat itu sangat rindunya dengan Rasulullah begitu. Ya. Rasulullah tanya sama Bilal. Ya Bilal, wahai Bilal, hadisni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Ceritakanlah kepadaku dengan amal yang paling engkau utamakan, yang kau lakukan di dalam Islam ini. Kamu punya amalan apa yang kamu senantiasa kedepankan dalam Islam ini? Fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadai fil jannah. Sesungguhnya saya mendengar suara terompah sendalmu, terompah itu ya sendal, suara sendalmu di hadapanku di surga.
Jadi Bilal itu masih hidup, sendalnya sudah survei dulu di surga. Sudah inden di sana. Berarti kayak sampean ikut rombongan bis itu ya. Orangnya belum ada tapi tasnya sudah di kursi. Ya. Iya kan? Tapi ini di surga loh. Sendalnya itu sudah masuk surga. Rasulullah tanya itu. Ketika setelah Mi'raj itu kan Rasulullah diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga gitu ya. Di sana sudah ada sendalnya Bilal gitu ya. Rasulullah bilang sama Jibril, "Wahai Jibril, itu kok ada suara sendalnya siapa?" "Oh, itu sendalnya sahabat Bilal." "Ah, nanti kalau pulang tak tanya itu. Kenapa kok sendalnya saja sudah ada di surga?" Ya. "Bilal, kamu punya amalan apa itu kok bisa begitu?" Ya. Terus Bilal menjawab. Beliau menjawab, "Ma amiltu amalan arja indi." Saya tidak melakukan sebuah perbuatan yang paling saya harapkan min anni lam atatohhar tuhuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usolliya. Hanya saja saya itu senantiasa berwudu, bersuci setiap kali baik malam maupun siang, kecuali saya dilanjutkan dengan sholat sunnah wudu. Semampu saya sholat. Jadi kalau batal, beliau wudu, sholat sunnah. Kalau batal, wudu, sholat sunnah. Namanya sholat sunnah, syukrul wudu atau isbahul wudu. Gitu. Nah, sebab itulah Rasulullah Bilal bin Rabah itu tercatat sebagai penduduk surga. Luar biasa kan? Makanya coba usahakan jamaah sekalian, kalau dalam kegiatan itu kalau bisa senantiasa dalam keadaan wudhu, apalagi yang baik-baik. Ngaji itu wudhu. Mau datang ke majelis ta'lim itu wudhu dulu kalau bisa. Ya. Artinya dalam keadaan wudhu. Kalaupun nanti ketika jalan kemudian batal di jalan, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting di awalnya sudah diawali dengan wudhu. Gitu. Iya. Mau kerja wudhu juga. Bagus itu. Mau berhubungan suami istri, wudhu. Ben anaknya jadi anak soleh. Ben nggak betegisan kayak anak macan. Ya. Kadang ada anak pecicilan gitu, wah gitu ya. Terus nggak perlu, ya, nggak perlu. Ya. Karena tidak ada manfaat itu. Ya. Ya. Jadi kadang ada orang punya anaknya beling, pecicilan, macam-macam begitu ya. Nah, kemudian sudah agak besar begitu, datang ke ustadz gitu. "Ustadz, ini tolong anak saya gimana?" Gitu. Lah, nolongnya gimana? Gitu. Nah, kenapa? Ini anaknya kok pecicilan gitu. Ya, ini salah cetak, Bu. Iya, gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya. Lah gimana ya, dididik aja yang bagus gitu. Ya. Kalau misalnya kayak orang jahit itu salah-salah potongan dikit, kalau penjahitnya pinter kan masih bisa disisir sidik-sidik kan ya. Nah, gitu. Kira-kira begitulah. Selanjutnya, An Ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'alu akhir salatikum," jadikanlah penutup sholat kamu bilaili pada malam hari witron, dengan sholat witir. Jadikanlah penutup dari sholat malammu itu adalah sholat witir. Jadi kalau bisa witir itu pada akhir, ketika kita sudah tidak akan lagi mau sholat, gitu ya. Jadi kira-kira sholat witir itu kalau kurang lebih, nanti di depan ada, kurang lebih sekitar 50 ayat itu witir. Jadi kira-kira kalau di sini ada tarhim itu ya. Nah, sekarang subuh kan jam 4. Jam 4 ya. Udah subuh itu adzan. Malah 58. Jam 3.58 itu udah. Jadi kurang lebih jam 4 kurang seperempat itu kita tutup sholatnya dengan witir.
Itu kalau kita memang punya harapan malamnya bangun. Tapi kalau tidak ada harapan malamnya bangun, biasanya kalau tidur jarang bangun malam misalnya, bangunnya dengarnya kalau subuh, kalau adzan subuh, maka sholat witirnya usahakan sebelum tidur. Ya. Jadi sebelum tidur sholat witir dulu. Gitu. Males ya? Males. Ya sholat ba'dal isya itulah. Ba'dal isya, nanti sekalian sholat witir. Itu kalau kita barangkali malam-malam tidak ada, atau barangkali nanti malam nggak tahu bangun apa nggak bangun gitu ya. Udah palang sholat witir aja dulu. Walaupun sudah sholat witir, malamnya sholat lagi boleh. Sholat tahajud maksudnya. Ya. Yang penting jangan witir lagi. Kenapa? Gimana? Nah iya, misalnya sore-sore sudah witir. Nanti malam-malam mau sholat tahajud boleh. Bukan berarti kalau sudah witir nggak boleh sholat sunnah lagi, itu bukan begitu. Ya. Cuman kalau bisa sholat witir itu dijadikan terakhir. Kalau bisa. Ya, kan orang kan nggak mesti. Ya kan? Nah, gitu. Kalau memang kira-kira nanti malam saya bangun apa enggak sih ya? Saya itu nggak mesti bangun kalau malam. Yaudah saya sholat witir aja sekarang. Nanti gampang nanti malam bangun, ya sholat tahajud seperti biasa. Tapi tidak usah witir lagi. La witroni fi lailah. Tidak ada sholat witir dalam satu malam. Witir itu artinya apa? Sama ganjil. Kalau zaman sorenya sudah sholat witir, malamnya sholat witir lagi, nanti jadinya apa? Genep kan gitu. Ya udah makanya sudah witirnya satu kali aja itu. Di mau tidurnya apa nanti kalau malam sekalian. Cuman yang bagus witir itu yang bagus pada akhir. Ya. Jadi tahajud, kira-kira sudah menjelang subuh baru witir, gitu. Ya, ya nggak apa-apa. Ini kan anjuran witir. Sama mau sholat witir apa enggak? Iya. Di sini kan. Ya. Lah, ini pentingnya sholat witir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada sahabat Abu Hurairah. Ya, coba dengarkan ini. Ausoni Khalili Shallallahu Alaihi Wasallam. Kekasihku, yaitu Nabi Muhammad, kata Abu Hurairah, kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 hal. Pertama, bisyami salasati ayamin, dengan berpuasa 3 hari min kulli syahrin, setiap bulan. Puasa apa namanya? Ayyamul bid. Ya, Ayyamul bid itu bahasa Jawane hari putih. Hari putih itu kan tanggal 13, 14, 15. Ya, jadi bulannya purnama. 13, 14, 15 setiap bulan Hijriyah. Puasa. Gimana maksudnya? Apa itu? Puasa putih kok tanggal 6? Oh, orang kalau puasa itu Ayyamul Bid, nanti kalau tanggal muda, kata muda, soalnya bergajian. Dongnya tanggal tua langsung mengkirut. Oh, kentean dana. Oh, iya karang PNS ya lumrah lah gitu. Sampean orang swasta yo nom terus. Ya. Iya gitu. Lah ya kan gitu ya. Sampai mana tadi? Puasa 3 hari. Jadi Ayyamul Bid itu. Itu pesan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Jadi beliau memberikan wasiat untuk berpuasa 3 hari setiap bulan. Wa raq'atay duha, salat sunah duha. Ya. Salat sunah duha itu salat sunah ketika matahari sudah terbit ya. Kira-kiranya wa idal isyar utilat, ketika anak-anak unta itu sudah mulai berlarian, jadi udah mulai celenget itu ya.
Nah, itu sholat sunnah duha yang bagus. Itu menggantikan sodakoh kita setiap hari. Jadi setiap hari kan kita harus sodakoh setiap sendi-sendi itu kita diharuskan untuk bersodakoh, ya, pajak untuk setiap sendi. Dan 2 rakaat sholat duha itu memenuhi semua sodakoh persendian yang kita miliki. Nah, barangkali kalau sama sholatnya duha tambah lagi jadi 4, tambah lagi nanti sodakoh yang meluntrah kesampean itu. Nah, makanya orang bilang jadi penarik rezeki katanya, begitu ya. Terus yang ketiga, wa an utira qabla an arqud. Dan saya disuruh untuk witir sebelum tidur. Jadi witir itu kalau memang tidak kuat mendingan sebelum tidur. Kalau kita nggak punya harapan nanti malam bangun. Kecuali kalau nanti malam kita punya harapan bangun ya, gitu. Lah, saking pentingnya sholat sunnah ini, sholat sunnah witir ini, makanya kata Abu Hurairah, beliau menyebutkan, saya tidak pernah meninggalkan ini setelah Rasulullah menyampaikan ini. Jadi tidak pernah ditinggalkan lagi, karena ini wasiat yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sendiri itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat sunnah witir. Rasulullah itu hampir tidak pernah meninggalkan sholat sunnah witir. Walaupun di perjalanan. Ya, itu sangat pentingnya. Kalau bisa sholat witir ya Bu ya. Insya Allah ya. Nah, sekalian nguculi rukuh be sampean. Nah ya mau tidur sekalian kan wudu apa paesan. Paesan apa enggak kalau mau tidur? Apa wel-wel? Malah wel-wel. Oh ya malah seneng bojone. Gitu ya. Jadi wudu bersih-bersih sekalian gitu ya. Nanti sholat sunnah disempatkan untuk witir, kemudian baru tidur gitu. Nah, sekarang ada sholat sunnah lagi yang hebat lagi nih. Ad-darsul ishruna, pelajaran yang ke-20. Fistihbabi qiyamil laili, tentang kesunahan bangun malam atau sholat malam. Wa qiyami lailatul qadri, dan sholat pada malam Lailatul Qadar. Wa qiyami ramadhana, dan sholat pada malam Ramadan. Wa huwa at-tarawih, atau yang dinamakan dengan tarawih. Wastibabi ja'lin nawafili fil baiti, dan anjuran untuk melaksanakan sholat sunnah fil baiti, di rumah. Memang sholat sunnah itu bukan hanya sunnah ya. Jadi ibadah itu kalau wajib afdolnya ditampakkan. Tapi kalau sunnah afdolnya ditutupi. Itu kaidah dasarnya begitu. Ya. Orang puasa wajib, puasa Ramadan, ditampakkan sama bilang, saya sedang puasa Ramadan ini. Walaupun sama orang kafir misalnya, sama ngomong nggak apa-apa. Walaupun sama temennya nggak puasa ngomong poso, saya aja puasa, begitu ya. Anak saya aja puasa, barangkali begitu. Karena itu ibadah wajib. Tapi kalau ibadah sunnah, usahakan orang lain tidak tahu. Termasuk puasa sunnah, sodakoh sunnah, ya. Tapi kalau zakat yang bagus tampakkan. Ini saya zakat fitrah ini, biar orang tahu kalau sudah zakat fitrah. Saya zakat mal ini, penghasilan saya, ini saya zakatnya. Emas saya 1 kilo, ini zakatnya. Gitu ya, ditampakkan. Gak apa-apa. Termasuk sholat wajib. Sholat wajib yang bagus di masjid. Biar orang pada tahu. Tapi kalau ibadah sunnah, itu yang bagus disimpan. Bukan di rumah, disimpan. Sama kalau sedekah di rumah terus piye? Disimpan, ya. Apa aja? Walaupun ada ibadah-ibadah sunnah yang di tempat umum, seperti sholat Idul Fitri, kan sholatnya jamaah ya, karena itu untuk syiar. Sholat gerhana, sholat istisqa, itu kan jamaah ya, di tanah lapang. Orang lain lihat nggak apa-apa itu. Ya. Tapi pada dasarnya kalau sholat sunnah itu yang bagus biar tidak banyak orang tahu. Termasuk sholat tahajud itu bagusnya di mana?
di tempat yang sepi. Makanya sampean ya sholatnya di rumah tapi gluduk karo asa-asa mek tangi kabeh gitu ya. Ya. Asa-asa ngomongnya sampai bisa bicara malam-malam gluduk ben kata sregep ya. Sebelah rumahnya ben denger gitu ya. Oh, karo ngenteni subuh. Oh iya. Ya kalau itu lain lagi lah gitu ya. Baca Quran ngantuk. Ya udah. Kalau perlu nyaponi latar po sisa. Jam 3 malam nyaponi latar gitu ya. Ya nggak apa-apa latari dhewe. Nah iya. Malah nek latare tanggane malah seneng tanggane itu. Ya. Lah, orang-orang yang soleh terdahulu, para sahabat terdahulu itu, yang namanya sholat tahajud, itu menjadi sebuah kebiasaan. Ya. Jadi bukan seperti kita sholat tahajud itu kalau butuh saja. Jadi sholat tahajud itu senantiasa dilakukan setiap waktu. Ya. Sudah menjadi kebiasaan. Dalam Al-Quran disebutkan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan sebagian dari malam maka hendaklah bertahajud sebagai tambahan untukmu. Nafilah itu tambahan. Ya. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kamu, menempatkan kamu, mengutus engkau di tempat yang terpuji. Ya. Jadi kalau orang kepengen mendapatkan tempat yang terpuji, mendapatkan kedudukan yang tinggi, itu harusnya sholat tahajud. Ya. Ya, harusnya begitu. Cuma kadang bangun saja tapi nggak sholat. Bangun gitu ndelok jam. Kadang ke toilet saja gitu ya. Nah, itu harusnya harus dilawan itu. Jangan dituruti, kalau dituruti nanti akan senantiasa begitu. Jadi Allah itu sudah membantu. Ya, membantu kita untuk melakukan kebaikan, tinggal kitanya mau apa tidak. Gitu. Ya. Makanya kita senantiasa minta tolong sama Allah. Biar apa? Biar semuanya itu dimudahkan sama Allah. Bahkan termasuk ibadah. Bahkan kita bisa melangkahkan ke majelis ta'lim ini, ke ulul albab ini, itu juga karena pertolongan dari Allah. Gitu. Tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Artinya kalau malam itu sholat tahajud. Para sahabat itu kalau malam jarang tidur. Makanya dipuji oleh Allah, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Lambung-lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Kalau kita semakin malam kan semakin ngeruntel ya. Nah, kalau sahabat itu semakin jauh dari tempat tidur. Ngapain? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah. Tiap malam itu berdoa kepada Allah. Khaufan wa tama'an. Dengan penuh rasa takut dan harap. Takutnya itu apa? Takut amalnya nggak ditolak, amalnya nggak diterima. Ya Allah, saya seharian tadi saya berbuat kebaikan itu diterima apa tidak? Sholat saya diterima apa tidak, kebaikan saya diterima apa tidak. Itu takut, mereka itu takut kalau tidak diterima. Takut juga kepada murka Allah, takut kepada azab Allah. Khaufan. Tapi watomaan, dia juga berharap. Berharap semua amalnya itu diterima sama Allah. Mendapatkan pahala, mendapatkan ridho. Soalnya ada orang yang berbuat baik, tiba-tiba hilang amalnya. Ada nggak yang menghilangkan amal? Ada. Apa di antaranya yang menghilangkan amal kebaikan? Ria, ya. Ya, orang habis sedekah kemudian diunda-tunda. Ada orang bawa proposal mau minta dana musola tadi itu. Lah kemarin dan saya udah ngasih. Oh, yang kemarin hilang itu udah pahalanya. Padahal kemarin ngasihnya banyak. Sekarang ngundat-ngundat ngomong. Itu. Kemarin kan saya udah ngasih 500 sak semen misalnya. Ya udah ini tak tambahi 5.000 rupiah. Itu yang 5.000 rupiah itu menghapuskan yang 500 sak semen karena ngundat-ngundat. Ya. Nah.
Tapi ada juga yang amal menghapuskan semua amal dari kecil atau dari Islam sampai dia saat itu dia itu apa? Musyrik. Walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka itu musyrik, maka terhapuslah semua amal-amal kebaikannya. Jadi nol lagi. Nauzubillah itu ya. Makanya jangan sampai terjerumus dalam kemusyrikan. Ya. Makanya ada doa begini. Ada doa. Ya. Kita itu senantiasa minta doa sama Allah. Kelihatan nggak itu kalau dari belakang? Allahumma aslih li dini, ya, alladzi huwa ismatu amri, ya. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Ayo saya bacakan ya, ikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu adalah sumber dari semua urusanku. Wa aslih li dunyaya, perbaikilah duniaku. Allati fiha ma'ashi, yang di dalamnya aku hidup. Wa aslih li akhirati, dan perbaikinlah urusan akhiratku. Allati fiha ma'adi, yang di dalamnya saya akan kembali. Ya. Waj'alil hayata, jadikanlah hidup ini ziyadatan fi kulli khair, selalu bertambah kebaikan. Waj'alil mauta, dan jadikanlah matiku nanti rohatan li min kulli syarr, sebagai tempat istirahat dari semua keburukan. Wah, ini luar biasa ini. Ya Allah, agama saya diperbaiki. Jadi jangan sampai kita beragama tapi salah. Ya, beragama tapi salah. Jadi melakukan sesuatu dikiranya dapat pahala, ternyata zong. Nggak ada pahalanya. Ya, karena tidak mutabaah kepada Rasulullah. Karena kita melakukannya dengan hawa nafsu, dengan seenaknya sendiri, begitu ya. Contohnya, sholat sunnah badal asar barangkali. Karena nggak tahu ilmu agama, dia yang penting sholat sergap, modalnya semangat gitu. Ternyata ketika sana malah salah, ya kan? Nah, kita minta biar kita dituntun oleh Allah, agama ini juga baik. Bisa senantiasa mengikuti ajaran Rasulullah dan bisa ikhlas. Yang keduanya, untuk dunia juga kita minta biar baik karena kita hidup di dunia. Ya. Kemudian juga kita minta akhiratnya biar baik karena di sana nanti kita akan kembali. Jadi urusan akhirat juga kita juga bagus. Dan hidup ini dijadikan sebagai tambahan dalam setiap kebaikan. Kemudian nanti kalau mati sebagai tempat terakhiran dari semua
keburukan. Ya. Ini doa dari Rasulullah. Ya. Untuk begitu. Makanya kita senantiasa minta doa sama Allah itu termasuk ya Allah berikanlah saya kekuatan untuk bisa senantiasa beribadah. Itu minta doa sama Allah. Oh, gitu. Pakainya bahasa Jawa nih. Bahasa Jawa nih kan piye wong Arab aja nggak ngerti kok Jawa nih. Iya. Ya kira-kira begitulah ya. Minta tolong sama Allah biar senantiasa bisa ya beribadah kepada Allah, berbuat baik gitu ya. Jadi saat kita bisa berbuat baik pun itu karena kita ditolong oleh Allah. Bahkan kita bisa beriman itu juga karena ditolong oleh Allah. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita jadi orang yang sesat. Ya, mungkin menjadi penyembah berhala. Oh, kita ditempatkan di tengah hutan nyembahnya kayu besar. Gitu. Ya, makanya kita berdoa sama Allah. Nabi Sulaiman saja kan berdoanya begini, Robbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku untuk agar saya bisa senantiasa bersyukur kepadamu. Ya. Jadi bisa bersyukur itu juga termasuk minta tolong sama Allah. Karena ada orang yang dikasih nikmat tapi tidak mampu untuk bersyukur. Ya, lupa. Ya. Wa an a'malan sholihan tardohu, dan anugerahkanlah saya untuk bisa beramal soleh yang kau ridhoi. Ya. Itu juga minta sama Allah. Terus ada doa lagi biar kita senantiasa bisa beribadah. Ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik gitu. Allahumma ya Allah a'inni tolonglah saya ala dzikrika untuk senantiasa mengingatmu, wa syukrika dan bersyukur kepadamu, ya. Wa husni ibadatika dan beribadah secara baik kepadamu. Itu juga kita minta sama Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Lah kalau dongane pakai bahasa Jawa piye? Wong sampean wis daftar kaji, daftar umroh ya anggone bahasa Arab ra. Sampean pulang Nah, ya tapi kalau sampean dongane enggak pakai bahasa Arab, gua pulang umroh, pulang haji, dongane bahasa Arab, aku dongane Jawa Bu. Oh, lah sampean kajine arep ngendi? Ya dilatih lah. Paling enggak robana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya hafal kan gitu ya. Nah, terus ini ya hafal gitu kan. Paling dihafal kayak sidik-sidik kan. Waktunya masih lama. Lah iya maksudnya nyicil paling ngapal kayak gitu ya. Masa dari dulu masih utuh begitu-begitu aja nggak ada perubahannya. Ya. Kenapa? Ya, gitu. Ya. Ya, gitu ya. Ya, semuanya kan karena kemauan ya. Semuanya itu karena kemauan. Kalau orang ngomong repot itu semua orang repot. Ya, semua orang itu repot. Dari lahir sampai mati itu repot terus. Ya, gitu. Lahir masih belajar jalan kaki itu repot. Baru belajar sepeda ya repot kok nggak bisa-bisa. Udah bisa naik sepeda, belajar mobil ya repot. Harus saya repot ini masih belajar mobil belum bisa-bisa. Udah bisa itu repot. Ya kan? Nah, dan seterusnya namanya orang repot terus. Makanya harus bisa menyempatkan diri. Baik jamaah sekalian, sebelum saya tutup barangkali ada yang perlu dibahas. Ya, ya silakan. Sholat duha pakai kunut. Kelupaan subuh. Sebenarnya masalah kunut itu, ya, kunut itu malah pada awal-awal asal muasalnya ada kunut itu malah dalam setiap sholat. Sholat 5 waktu itu kunut. Ya, namanya kunut nazilah. Kunut manakala ada wabah, ada bala, ada apa itu malah kunutnya itu 5 waktu, bukan hanya subuh saja. Gitu ya. Apalagi itu karena lupa, nggak masalah. Ya, nggak apa-apa. Sholat duha, terus lupa kunut. Gitu ya. Tapi niatnya awalnya duha kan? Ya, nggak apa-apa. Ya. Yang penting jangan diterus-teruskan begitu.
Terus ada lagi barangkali? Masih ada? Ya, kalau nggak ada ya berarti kita tutup. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa hadina sabila rasyad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batil warzuqna tinabah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.